tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mau lebaran? Alhamdulillah sehat, sedikit serak-serak. Udah terlalu banyak bikin lebaran. Gimana berdiri? Pas kemarin itu saya kok lihat pembelajarannya jenengan itu sangat menarik. Akhirnya saya kok kepingin observasi pembelajaran jenengan ya. Jenengan boleh tak saya Silahkan terbuka untuk berdiri semuanya. Oke. Saya punya rencana, saya pengen coba lihat observasi kelas jenengan ya, pembelajaran jenengan. Kira-kira jenengan mau melaksanakan pembelajaran apa? Kalau untuk sekarang sesuai dengan temanya anak-anak ini di perkembangan teknologi, khususnya perkembangan teknologi komunikasi. Kalau sekarang kelas 3, Bu Ririn ingin tahu apa lebih baik apa Tujuan dari pembelajaran itu apa yang ingin dicapai untuk anak-anak? untuk anak-anak. Yang pertama pasti untuk melihat anak-anak itu bisa membedakan atau mengetahui lah alat komunikasi pada zaman dulu itu apa, alat komunikasi sekarang itu seperti apa. Kalau anak-anak kan mungkin tahunya alat komunikasi yang modern Ya. ini kita kenalkan dulu itu sebelum ada alat komunikasi ini ada alat komunikasi apa saja yang digunakan masyarakat. Satu itu. Kalau yang kedua ini tentang etika anak-anak menggunakan alat komunikasinya, bagaimana alat komunikasi yang modern ini juga tentunya ditunjang dengan etika yang baik ketika menggunakannya. Jadi lebih ke etika pemanfaatan alat Alat komunikasi itu tadi. ya. Kenapa Bu Al mengambil tujuan itu sesuai dengan pembelajarannya ya? Iya, sesuai dengan pembelajaran dan sesuai dengan kondisi saat ini mungkin ya. Iya. Kalau kita lihat kan anak-anak itu banyak yang kekurangan literasi digitalnya. Nah, itu kadang tahu maksudnya baik tapi menyampaikannya ada yang kurang tepat. Nah, untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa yang akan jenengan lakukan? Kalau di kelas, karena ini kelas rendah, tentunya tidak full materi, tapi kita akan praktek dengan permainan, ya nanti dia lebih nyantol gitu. Ya, jadi lebih bermakna ya. Iya. Yang pertama pasti kita awali dari permainan dulu, biar mengenalnya itu pelan-pelan. Iya. Nanti baru kita ajak untuk praktek menggunakan alat komunikasinya. Untuk permainannya itu rencananya seperti apa kegiatannya? Kalau nanti anak-anak saya beri, kan sebelumnya anak-anak membaca dulu alat komunikasi yang jadi ada dulu literasi apa, dulu, ya. literasi di awal Literasi pembelajaran dulu. ya. Nanti mereka tahu alat komunikasi zaman dulu apa, alat komunikasi Oke. sekarang apa. Setelah itu nanti kita buat mainan seperti mengingat kalau di pramuka kita ada game ingatan. Nah itu nanti anak-anak diberi ini ada alat komunikasi dengan gambarnya, ada macam-macam. Nanti mereka melihat, mengingat-ingat bentuknya seperti apa, nanti dituliskan. Oh, alat komunikasi yang modern itu apa saja yang termasuk dari gambar-gambar itu. Nanti Jadi mengkelompokkan gambar sesuai dengan zamannya. Iya. Di bentuk permainannya ya, Permainannya. mengelompokkan. Terus apa lagi rencananya? Setelah itu baru prakteknya nanti beri. Prakteknya seperti apa? Prakteknya nanti anak-anak kita beri tema. Kita sekarang mau mencoba berkomunikasi dengan guru tentang apa, misalkan tugas atau menanyakan hari libur. Nah, nanti anak-anak coba menulis pesan kepada bapak ibu guru yang baik itu bagaimana. Nanti anak-anak praktek. Jadi Kalau itu biasanya kan membuat surat ya. Iya. Ini kita ganti Oh, bahasa jadi secara digital. yang lebih modern Iya. ya. Rencananya pakai media apa ini? Nah, nanti anak-anak kita buat nulis pesan saja. Oh, Nanti. nulis pesan saja, Oke. jadi tidak Tapi dengan nanti alatnya. ditindaklanjuti di rumah. Kan Oh, kalau di rumah sudah oke, ada alatnya oke, orang tua, oke, handphonenya oke. orang tua. Coba Nanti bisa nanti pinjam orang tua. iya, coba nanti kirimkan pesan ke guru yang baik sesuai prakteknya di kelas. Bisa tidak nanti mengulang di rumah. Sangat menarik sekali, Mbak. Sudah bagus sekali rencananya. Nah, asal
muasal jenengan mengambil cara seperti ini, kenapa? Ada karakteristik apa pada siswa jenengan kok Anda memilih pembelajaran yang seperti ini ya? Ini kita belajarnya, kalau saya kan kebetulan memegang kelas 3 sudah 2 tahun pelajaran ini ya. Ya. Belajar dari tahun kemarin ketika anak-anak daring. Oke. Nah itu kan kita sering komunikasi lewat lewat media ini tadi, ada WhatsApp, Ya. ada yang pakai SMS. Nah itu ada ternyata yang perlu diperbaiki ya, dari bahasanya anak-anak. Kemudian di grup, karena kita sering daring ya, kemarin itu awal-awal masih COVID daring, bahasanya anak-anak ini kadang kurang tepat ketika menanyakan di grup yang banyak sekali anggota grupnya, bukan hanya anak-anak tapi ada bapak ibu guru, ada wali murid. Nah, berarti kita perlu selain mengenalkan, ini juga memberikan arahan bagaimana sih caranya kita bersosial media lah gitu. Berarti nanti ini terkait juga dengan penggunaan bahasa. Iya. Sangat menarik sekali nih. Karena anak-anak sekarang ini tidak hanya WhatsApp nih punya. Kalau saya tanya sudah ada yang punya Instagram pribadi, ya punya TikTok, komen YouTube. Nah supaya bahasanya lebih baik perlu kita arahkan. Betul, etika bersosial media. Betul. Dari tujuan pembelajaran ini untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran ini apa yang jenengan rencanakan? Nanti yang pertama kita selain tes, ya pasti ada tes kuliah terakhirnya, evaluasinya kita menjawab pertanyaan biasa. Jadi ada evaluasi tertulis? Iya, tertulis ada. Nanti yang kedua itu tadi dari prakteknya. Prakteknya proses dari, pembelajarannya ya. Di rumah nanti anak-anak kita lihat seperti bahasanya sudah sesuai apa belum. Nanti kita lihat bahasanya, tata tulisnya. Jadi nanti ada tindak lanjut di rumah bekerja sama dengan orang tua ya. Sangat menarik sekali dan kompleksnya karena sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan juga memang anak-anak itu di rumah itu butuh sentuhan orang tua dan memang di lingkungan kita sendiri nggih. Memang bisa dibilang kita itu desa bukan desa, kota bukan kota. Jadi memang anak-anak itu jarang punya waktu dengan keluarga. Mungkin dengan tugas seperti ini, jadi mau tidak mau orang tua harus meluangkan waktu sedikit untuk anaknya. Paling tidak tahu, anak saya ini sedang diajari cara berkomunikasi di media, biar tahu juga. Jadi secara tidak langsung kita itu menunjukkan perkembangan anaknya itu seperti apa. Sangat menarik sekali. Kalau ini kan tidak bisa dikerjakan sendiri ya Bu ya. Pasti menunggu handphone orang tuanya. Kalau hanya tugas tertulis kan tanpa dampingan orang tua juga bisa. Jadi ini pembelajarannya yang sangat kompleks. Semuanya terkena imbasnya. Bukan hanya anak tapi orang tua juga terimbas ini. Dari strategi tadi sudah ada di praktek dan permainan ya. Untuk evaluasi tadi juga sudah, semuanya sudah terencana dengan baik. Sekarang tinggal proses pelaksanaan. Oke, siap, kita belajar bersama-sama di kelas murid. Kapan kira-kira kita bisa melaksanakan pelaksanaan? Saya terserah besok, lusa, pokoknya siap, kelas saya siap. Yang waktu pembelajarannya hari besok, hari Kamis. Hari Kamis. Boleh ya saya berkunjung ke kelasnya jenengan. Terbuka untuk murid ini. Terima kasih Bapak Al. Terima kasih. Dan sangat bermanfaat sekali, menginspirasi sekali untuk saya bahwasanya di usia anak yang seperti itu kita memang harus bisa mengikuti minat belajar siswa ya memang anak-anak juga tertarik ya. Sekarang ini memang sudah waktunya guru itu berhak, jadi kita yang harus mengikuti keinginan anak biar kita ikuti dulu arusnya anak-anak kemana, setelah itu kita akan membawa mereka ke arah yang kita inginkan. Terima kasih Bu Al dan sampai ketemu besok, semoga semuanya lancar dan berjalan dengan yang kita harapkan. Terima kasih sekali waktunya Bu Angge. Mohon undur diri dulu Bu Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar
belajar yang pertama harus apa? Berdoa terlebih dahulu. Coba disiapkan dari bangkunya Fahri. Berdoa disiapkan. Berdoa mulai. Menyampaikan gagasan bagaimana caranya? Pakai HP. Caranya pakai HP diapakan? Di chat, di telepon, video call boleh. Pesan suara boleh. Sekarang coba Quran perlihatkan gambar ini. Nokia, yes. Nah, pernah melihat gambar-gambar ini? Apa kalian pernah melihat gambar ini, benda ini? Pernah? Miliknya siapa? Ayah. Miliknya ayahnya. Ada yang seperti di sini? Tidak. Punya Azalia, punya Fahri, milik ayahnya. Ada lagi yang pernah melihat langsung? Punya nenek. Punya mbakku. Punya mbakku. Lah sampean pernah menggunakan yang seperti ini? Bagaimana? Gak bisa. Lah miliknya yang seperti apa? Baca. Lagi partainya yang laki-laki kalau bulan puasa sampai patrol apa tidak? Ada yang patrol, ada Rizka. Dan tujuannya patrol apa? Membangunkan orang sahur itu juga komunikasi. Menggunakan alat apa yang laki-laki? Alat musik. Apa? Alat musiknya apa? Disebutkan. Kayu itu. Terus dipukul-pukul bunyi. Jidol. Terus apa lagi? Apa? Pakai alat apa? Panci. Panci mana? Terus. Apa lagi? Apa? Galon. Kemudian apa? Hah? Alat komunikasi. Yang pertama kalian mengenal alat komunikasi. Kedua, kalian bisa menyebutkan, membedakan alat komunikasi zaman sekarang yang modern dan yang tradisional. Siap belajar? Kalau siap dibuka bukunya. Halaman Masyarakat
Sampai belakangnya ya. Sampai di belakangnya masih ada lanjutannya. Prasasti ya. Yang laki-laki apa yang dilakukan? Go, Ilzam. Ayo Ilzam. Ilzam sama Miksir nulis apa? Prasasti. Ayo, mari. Apa tadi? Gom sama nulis gom. Ayo ditulis. Lonceng, Tommy, oke, lonceng. Ada, lonceng ada. Apa? Lonceng. Biar tahu kita. Apa? Ayo, bacanya sampai bawah. Ada lonceng. Ya, yang modern. Adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Macam-macam alat komunikasi bisa dibagi dua berdasarkan zaman penggunaannya. Yang pertama adalah alat komunikasi modern, yaitu alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang memiliki teknologi. Yuk kita coba. Satu. Kelompoknya gerak ke belakang alat komunikasi modern. Oke, satu. Tulis yang jelas, nggih. Ditulis yang jelas. Satu. Kelompoknya Rani berarti alat komunikasi apa? Tradisional. Satu. Kelompoknya paling ke belakang modern. Hanya tulis satu, tulisnya yang bagus biar temannya bisa membaca. Ayo yang ini sudah belum? Di sini loh, di sini, di sini. Laptop pakai P. Ini laptop. Terima sama Rika. Ada Tommy. Oke, kita sini. Lesbian apa? Dua lakinya dua. Satu. Yang perempuan berhitung 1, 2, 3 mulai Rani. Rani. Tiga. Yang satu mendapat nomor 1 perempuan di sini, garis. Yang dua di sini. Yang tiga di sini. Yang satu baris ke belakang. Oke. Dua. Kanan dua. Tiga. Sudah. Fahri dan Revan masuk kelompok 1. Fahri dan Revan kelompok 1. Tommy depan. Tommy, Saril, skip
Mitra kelompok 2. Ilham dan Mixil kelompok 3. Ayo baris. Jangan maju-maju agak mundur. Belakangnya. Agak mundur maju. Lurus. Mundur. Baku. Hitung kelompoknya ada berapa? Tujuh, 8, 7. Yang kedua, sudah ingat kelompoknya? Baris yang lurus, gak boleh pendek-pendek. Lurus. Kencang depan. Ayo jangan kemeruntel. Turunkan, cakram. Yang di depan tadi ada berbagai macam alat komunikasi yang sudah kalian tulis. Oke? Nanti yang di depan menghadap ke Bu Al. Selain yang di depan, semua nanti hadap ke belakang. Sebelum kedua, langkah kedua. Yang paling depan mengambil satu kertas. Yang depan mengambil satu kertas. Kemudian memeragakan ke temannya. Ya, tidak boleh ada satu kata pun yang muncul. Gak boleh. Ya, misalkan coba Bu Al, Tommy, Fahri, Zula. Ayo Zula, sini. Misalkan yang paling depan adalah Bu Al, Bu Al sini. Yang lain diperhatikan. Yang lain ada belakang. Nah, Zula awalnya ada belakang. Halo. Nah, perhatikan ya. Bu Al ini teman yang paling depan. Bu Al mengambil dari sini. Nah, Bu Al mengambil satu kata ini. Ya, Zula ngambil lihat ini ya. Oke, bagaimana kalian memeragakan benda ini tanpa mengucapkan satu kata pun? Ya, misalkan Bu Al. Jangan ngomong dulu, kan tahu di yang bagian apa yang belakang ya. Yang paling belakang, paling ujung belakang, yang menuliskan ini termasuk alat komunikasi modern atau
tidak menghadap ke belakang. Sekali menghadap kelompoknya gugur. 1, 2, 3. Kaget. Cepat. Baca. Sudah. Kami apa? Ayo katakan kemana? Nah, ayo katakan. Cepat. Nafisa sudah. Lanjut terus, lanjut. Jangan diucapkan. Yang nulis yang belakang. Tidak boleh mengucapkan kata. Tidak boleh memberi instruksi. Hanya temannya. Tidak usah disebut, nanti bisa langsung. Kalau sudah memberikan instruksi hadap sini. Kalau sudah memberikan instruksi hadap depan. Percaya ke temannya. Percaya ke temannya. Sudah memberi instruksi? Saya tidak percaya. Percaya ke temannya. Ayo, mikir bisa ke mana? Sudah boleh. Ayo ke belakang. Oh. Langsung. Kok buat? Kalau sudah ngambil lagi cepat. Hemat, kata-kata.
besok apa? Setelah bertanya, yang terakhir ucapkan wassalam boleh atau terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, bisa? Boleh tidak kira-kira ketika mengirim pesan ke Bu Amia atau ke Bapak Ibu guru lainnya atau ke grup ngomongnya tidak sopan? Boleh tidak? Misalkan di grup tiba-tiba ngomong, besok tugasnya apa? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Karena tidak sopan. Di dalam grup itu ada Bapak Ibu guru, ada Bapak Ibunya kalian, teman-temannya. Ya, bisa? Bisa. Jadi nanti di rumah kalau HP-nya ayah atau ibunya sudah bisa digunakan, tugasnya mengirim satu pesan ke Bu Al dengan bahasa yang sopan. Mau tanya apa? Terserah, boleh. Mau tanya seragamnya besok apa? Tugasnya besok apa? Tugas. Oke? Atau mau bertanya jadwalnya besok apa? Bu Al, boleh. Ini contohnya sampean baru pertama kali kenal Bu Al. Ya, mau bertanya. Ya, tugasnya FWP yang baru kenal Bu Amia mau WA Bu Amia yang sopan bagaimana? Bisa? Bisa. Kita tunggu tugasnya paling malam jam 8. Tidak, jam 8 malam. Ya, habis pulang terawih kirim chat ke Bu Al. Ya? Boleh. Kasih untuk pembelajaran hari ini. Senang dengan belajar hari ini? Senang. Hari ini sudah mengenal tentang apa dalam pembelajaran? Komunikasi apa lagi? Tradisional. Buat ulangi lagi. Komunikasi itu apa? Masih ingat tadi yang di awal? Ayo tadi yang di awal. Komunikasi adalah kepada antar manusia atau kepada orang lain. Alat komunikasi modern sebutkan 2 saja. Apa? Handphone. Alat komunikasi tradisional. Duduk. Bendera. Sip, bagus. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan besok. Ya. Sekarang boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Al, kemarin kita sudah melakukan pelaksanaan pembelajaran nggih. Nggih. Saya sudah masuk ke kelas dengan observasi dan anak-anak sangat antusias sekali dengan pembelajaran yang jenengan sampaikan ke anak-anak. Alhamdulillah. Coba kita review yang kemarin nggih. Nggih. Menurut jenengan dari pembelajaran kemarin sudah terlaksana semuakah tujuan pembelajarannya? Kalau untuk tujuan pembelajaran sepertinya sudah, Brin. Sudah masuk semua nggih. Iya. Apabila kita buat presentasi keberhasilan, sudah berapa persen keberhasilan dari pembelajaran itu? Waduh, kalau menurut Brin berapa ini? Ini Ini saya menilai ini berapa ini? refleksi jenengan, menurut jenengan, oh aku sudah sampai di sini, gitu. Kira-kira kalau dari anak-anaknya Brin ya, kalau dari anak-anaknya mungkin sekitar 80%. Karena memang sebagian ada yang belum bisa memahami.
Ya kan anak-anak sendiri-sendiri. Memang ada yang ketika diberikan bacaan langsung paham. Ya. Ada yang perlu harus diulangi lagi baru paham maksud pembelajarannya mau kemana. Berarti kemampuan, tergantung kemampuan siswa. Iya. Dari masih ada itu tadi ya 80% yang sudah terlaksana, menurut jenengan apa yang membuat keberhasilan itu sampai 80%? Dari pembelajaran yang mungkin cocok dengan anak-anak. Sesuai Ini, ya, ya. sesuai. Ini bulan puasa, kemudian diberikan materi dengan ada permainan, ada game yang kemarin itu ya Bu ya. Iya. Itu akhirnya anak-anak yang awalnya males-males jadi antusias. Ya, mulai antusias Iya. ya. Berarti sudah tercapai 80%. Nah, dari yang 20% sekarang, Iya. kira-kira kenapa mereka kurang antusias di situ? Kalau antusiasnya sepertinya sudah Bu. Sudah, iya. Cuma kemampuannya memang. dari Iya. kemampuan ya. Terus tambah satu lagi untuk anak-anak di kelas saya ini memang laki-lakinya sedikit pun ya, tapi alhamdulillah sangat aktif. Nah, ada kadang diberi materi blank, Iya. baru apa tadi Bu? Nah itu seperti itu kadang kita buat diskusi kelompok karena itu biar dia kalau lupa atau belum paham bisa bertanya dengan teman-temannya. Jadi ada yang mengingatkan. Oke. Ya. Kemampuan mengingat berarti ya. Iya, konsentrasinya Bu. Lebih ke konsentrasinya. Kadang kalau sudah bermain atau ngobrol dengan temannya, itu tadi sebagian informasi hilang. Hilang. Nah, dari kira-kira dari masalah jenengan ini biar pembelajaran siapa sih yang nggak kepingin bisa berhasil 100% kan ya. ya. Mungkin ada nggak kira-kira jenengan punya cara, oh aku kepingin seperti ini biar anakku bisa menerima pembelajaran itu 100%. Kalau untuk seperti itu kita kontrak di awal pembelajaran. Kemarin belum ya, memang saya Oke. biasanya dimulai dengan hari ini kita belajar ini. Sebelum bilang siap, coba Bu Guru tanya lagi, apa sih yang akan kita pelajari? Biar mereka tahu. Kalau sebagian kan tahu, kayak sebagian belajar apa tadi? Tanya. Gitu. Jadi mungkin harus dikasih peraturan di awal dulu. Jadi kalau istilahnya lebih berpihak kepada anak itu namanya kesepakatan. Iya, Jadi kesepakatan di awal kelas, sebelum pembelajaran kita buat kesepakatan dulu Iya. bagaimana proses pembelajaran yang akan Iya. dilakukan. Kira-kira dari kesepakatan kelas itu bisa berjalan seberapa efektif? Mungkin cukup efektif ya. Tapi dilihat dulu dengan materinya. Kalau memang disesuaikan, ya disesuaikan dengan materinya. Anak-anak harus di awal harus ada literasi dulu, baru dikirim kita bikin kesepakatan. Ya. Setelah itu kita jalankan pembelajarannya. Jadi di awal kita pemahaman dulu. Iya, kalau kebetulan di kelas saya ini kalau tiba-tiba langsung kita belajar ini, belum ada background dari rumah. Jadi Oke. Pengetahuan awal Iya. siswa, kita menggali pengetahuan Iya. awal siswa dulu. Biar tidak kosong pembelajaran, kita di situ tadi diberi pembekalan dulu, baru masuk ke materinya. Jadi Ada proses apa tadi? Pengetahuan awal ya, ada pengetahuan awal dulu, baru masuk ke kesepakatan kelas, baru kita gali tujuannya ya. dari pengenalan pengetahuan awal itu biasanya apa yang jenengan lakukan? Bisa dari literasi, bisa kita tayangkan video, bisa kita tayangkan gambar yang sesuai dengan materinya. Kira-kira bisa nggak kalau kita menggali secara langsung Dari pengetahuan? anak-anak bisa. Nah, itu Bisa. bisa dengan cara apa? Tanya jawab dengan Nah, anak-anak. jadi di situ ada pertanyaan formatif Iya, ya untuk pertanyaan mengetahui formatif, seberapa anak-anak memahami pengetahuan yang akan kita berikan kepada Iya. mereka. Jadi kita tahu di mana ukurannya anak-anak sekarang sampai Di mana pengetahuannya. Jadi kita bisa mengembangkannya lagi Iya. sesuai dengan kemampuan awal siswa. Ya. Kalau seperti itu memang anak-anak juga tertarik Bu Rin. Ketika Iya. mereka dilibatkan dalam pertanyaan pemantik, Iya. biasanya langsung fokus, bisa fokus daripada Iya. kita hanya ayo kita hari ini belajar ini. Nah, Iya. itu Iya. kebetulan di murid saya sepertinya lebih cocok Iya. dengan Iya. strategi Iya. seperti Iya. itu. Memang untuk pembelajaran kita harus terus berinovasi dan Iya. mendiagnosis apa sih kebutuhannya Betul siswa itu. sekali. Sebenarnya Bu Al ini sudah mulai mengetahui apa yang harus Bu Al lakukan sesuai dengan kebutuhan dan minatnya anak-anak. Iya. Kemarin juga sudah saya lihat, alhamdulillah di situ
sudah ada pembelajaran berdiferensi. Di situ ada konten yang berbeda. Jadi mereka di awal kemarin yang berikan literasi Iya. jadi sesuai gaya belajar mereka, ada yang visual dan audio Iya. visual itu sudah masuk memang. Sampai di sini sudah sangat baik sekali Bu Al, dan tujuan pembelajarannya sudah masuk 80%. Iya. Nah, sekarang kita pembelajaran inti sudah terlaksana, Iya. sudah ada permainan, sudah sesuai dengan kebutuhannya anak-anak juga. Jadi memang guru itu di sini memang berpihak pada siswa. Kita mengikuti dunia mereka. Iya. Setelah pelaksanaan itu, menurut jenengan pencapaiannya bisa diukur dari mana? Seperti yang kemarin Burin ada pembelajaran kemarin. tes ya, seperti yang di awal kita Ya. menyusun pembelajarannya, kita ada tes. Kemarin tesnya tes lisan, Ya. dan ternyata anak-anak juga paham. Terus ada jawaban-jawaban dari temannya yang salah, mereka bisa membenarkan. Berarti kan itu tanda anak-anak sudah mengukur pemahaman anak-anak. Yang kedua, tugas prakteknya yang kemarin terkait Ya, etika ya. bersosial media. Ini anak-anak juga sudah mengirimkan tugas sesuai dengan jamnya. Sesuai Dan- dengan kesepakatan yang Iya. dibuat kemarin Nah, ya. ini juga dilihat tadi Burin ya, ternyata ada siswa yang tidak paham. Berarti kan tadi yang kenapa iya, tidak iya. berjalan 100%? Ini Iya, tadi karena masih ada yang iya. miss ya, belum sesuai apa dengan Bu tugasnya. Nah, tujuan. iya. Yang saya garis bawahi di sini waktu evaluasi itu, Bu Ali itu bisa mengemas evaluasi itu, anak-anak itu jadi tidak merasakan evaluasi. Iya, ya. tidak merasa dites sama gurunya. Jadi mereka pure aja dari permainan itu kita sudah bisa menilai kan. Iya. Dari pengetahuan, dari proses itu kita bisa tahu, oh di sini kemampuannya anak sampai di sini. Iya. Sangat Sambil sangat mengukur inspirasi itu sekali. ya, Bu. Bu Al. Sambil mengukur anak-anak ini kepercayaan dirinya menyampaikan pendapat. Iya, jadi banyak yang diperoleh di sini. Iya. Profil pelajar Pancasila Lah, dapat juga, iya. pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin sempat lihat ada kompetensi sosial emosional. Iya. Jadi waktu anak-anak sudah mulai lengah dengan pembelajarannya, Bu Al memberikan tepuk. Jadi iya. anak-anak bisa mulai konsentrasi Fokus, lagi iya. ya. Fokusnya bisa kembali. Sudah bagus sekali Bu Al. Dan sudah 80% itu sudah sangat bagus. Mungkin ada beberapa tindak lanjut Iya. dari adanya kesepakatan kelas. Iya. Jadi nanti anak-anak itu bisa lebih konsisten dengan apa yang mereka sepakati. Iya. Ini salah satu bentuk tanggung jawab juga Betul, kan. Ya. memunculkan kalau mau belajar itu kebutuhannya mereka. Iya. Itu yang harus kita tekankan sekarang ya. Jangan sampai, kadang saya juga masih merasa anak-anak, jangan sampai saya merasa anak-anak ini didikte sama gurunya gitu. Jadi kita memberikan kebebasan mereka untuk mengeksplor apa Iya. yang mereka miliki. Sudah bagus sekali Bu Al. Rencana tindak lanjutnya juga saya sudah dapat. Iya. Akan melakukan kesepakatan kelas. Dari tujuan pembelajaran sudah terkuasai 80% ya. Iya. Siswa juga sudah tertarik dengan pembelajarannya, sangat menarik, sangat antusias. Saya rasa memang pantas mendapatkan 80%, dan semoga di selanjutnya Bu Al bisa mendapatkan 100%. Amin. Dengan bantuan Bu Ririn ya Untuk nanti. kebaikan anak-anak semua. Oke, saya rasa cukup Bu Al. Mungkin nanti kalau ada waktu lain ingin konsultasi, sharing, kita coach lagi. Iya. Biar saling berbagi pengalaman. Betul, saya juga menunggu arahan dari Bu Ririn, Kita inovasi sama-sama dari belajar. Bu Ririn Iya, iya. yang bisa saya tiru tentunya. Alhamdulillah, sama-sama belajar. Semoga apa yang kita usahakan sekarang ini bisa bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Iya. Terima kasih Bu Al. Sama-sama Bu Ririn. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.